Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo tak lagi abstrak. Perlahan satu persatu kejanggalan mulai terkuak. 5 tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kini, pelimpahan berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan telah dilakukan oleh Polri. Saat berkas perkara sudah dinyatakan lengkap alias P21, masa persidangan tinggal menghitung hari. Di persidangan nanti akan terbuka fakta, termasuk niatan apa yang mendasari pembunuhan Yosua. Kami akan bahas kelanjutan penanganan kasus ini dalam program Berkas Kompas. Penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergerak maju. Hari ini, 30 Agustus, penyidik Mabes Polri menggelar rekonstruksi kasus penembakan Yosua. Untuk pertama kalinya, kelima tersangka yang diduga terlibat dalam pemufakatan jahat menghilangkan nyawa Yosua dipertemukan. Rekonstruksi ini juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Kompolnas, Komnas HAM, dan juga LPSK. LPSK mendampingi tersangka Richard Eliezer yang berstatus sebagai Justice Collaborator. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam. Dalam rekonstruksi, ada 78 adegan yang diperankan oleh 5 tersangka. Sementara, almarhum Brigadir Yosua diperankan oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi, yaitu sebuah aula yang diset seperti rumah Sambo di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas di Duren 3. Namun, dalam rekonstruksi yang disiarkan oleh YouTube Polri TV, tak tampak adegan yang menunjukkan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Hanya adegan Yosua duduk di lantai dekat dengan Putri yang tengah berbaring di ranjang kamar rumah Magelang. Tak ada suara yang terdengar dari adegan yang disiarkan. Dalam rekonstruksi, pengacara keluarga Brigadir Yosua tak diizinkan ikut. Pengacara keluarga Yosua menyebut hal ini merupakan pelanggaran hukum. Kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Saya kan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang-menerang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya, kemudian ada dari Jaksa Penuntut Umum. Proses rekonstruksi ini menjadi salah satu upaya agar berkas perkara bisa segera dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan. Sebelumnya, pada 19 Agustus, Polri telah melimpahkan berkas perkara 4 tersangka tahap 1 ke Kejaksaan Agung. Berkas itu adalah milik Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara, untuk tersangka Putri Chandrawati, Kejagung baru mengantongi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kejaksaan Agung melibatkan 30 JPU untuk menangani kasus ini. Kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Sementara, untuk tersangka Putri Chandrawati, penyidik Bareskrim Polri masih akan melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan tersangka lainnya pada Rabu 31 Agustus besok. Agenda tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan 26 Agustus lalu. Menurut pengacara Putri, di hadapan penyidik, istri Sambo itu menyebut dirinya adalah korban tindakan asusila. PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar
menyebut Putri terancam dijerat pasal berlapis. 26 Agustus lalu, bersamaan dengan pemeriksaan Putri, pengacara keluarga almarhum Yosua melaporkan Putri ke Barreskrim dengan tuduhan dugaan laporan palsu. Ketika dia melaporkan bahwa dia dilecehkan dan sebagainya, ternyata kepolisian sendiri menyimpulkan tidak ada perbuatan itu. Ya, nah artinya apa? Artinya perbuatan itu laporannya adalah laporan palsu. Nah, laporan palsu pun itu bisa diproses. Ya. Bisa diproses tadi pakai pasal 220 itu. Ya, yang ancamannya 1 tahun 8 bulan itu. Itu juga bisa dijungtokan gitu. Jadi di samping dituntut pasal 340, 338, 55 dan 56 juga pasal menghilangkan barang bukti dan juga laporan palsu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan Sambo menggoyang tubuh Polri. Sejumlah personel diduga terlibat menghalangi penyidikan, antara lain memaksa memberi perlindungan kepada Putri Chandrawati. LPSK dinilai terlalu lambat dan terlalu birokratis ya, jadi keinginannya si Pak Jerry ini adalah supaya dipangkas lagi.